kabarnya Ananda pada hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik Ananda, pada kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, Anda semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita melakukan cek kehadiran terlebih dahulu. Ini bertanya, apakah hari ini semua Anda hadir? Hadir, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena pada hari ini kita menggunakan handphone untuk media pembelajaran kita, diharapkan semua Ananda untuk HP-nya hanya untuk pembelajaran saja, tidak untuk yang lain. Dimengerti Ananda? Mengerti, Ibu. Oke Anda semua, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang ingat Ananda? Efek rumah kaca, Ibu. Nice, benar sekali Ananda. Mana dari efek rumah kaca tersebut, semakin menebalnya penumpukan dari gas CO2 tersebut, itu akan mengakibatkan bumi itu semakin panas. Nah nantinya, ini akan berkaitan juga dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang digital eco-action, yaitu mengurangi jejak karbon untuk masa depan berkelanjutan. Nah, Anda coba perhatikan dari 4 gambar yang telah ada di layar ini. Yang pertama itu adalah kendaraan lalu lintas. Yang keempat itu adalah sampah yang sedang bertumpukan. Nah, menurut Anda semua, ini semua merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bukan? Iya, Ibu. Nah, menurut Anda, apakah ini bisa berdampak pada perubahan iklim? Bisa, Bu. Oke Ananda, coba sebutkan apa dampak terhadap perubahan iklim dari keempat gambar tersebut. Adakah yang bisa? Pinkan dulu. Oke, karena ini Pinkan yang pertama ya, silakan kepada Pinkan. Baik Ibu, di sini saya ingin menjawab pada gambar tersebut bisa menyebabkan perubahan iklim. Di mana pada gambar satu itu adalah gambar kendaraan bermotor yang akan menghasilkan asap dan juga emisi karbon dari bahan bakar. Nah, benar sekali Pinkan. Berikan tepuk tangan kepada Pinkan semua Ananda. Oke, benar sekali ya, sampai kenal Pinkan tadi. Dari keempat gambar tersebut itu dapat meningkatkan emisi karbon. Oke, dari apa yang disampaikan Pinkan tadi itu sudah tergambar sebenarnya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan Anda nanti mampu untuk mengenali aktivitas penghasil jejak karbon, mengamati contoh emisi melalui web jejak karbonku, dan juga membuat aksi sederhana untuk mengurangi jejak karbon nantinya. Oke Anda semua, agar pembelajaran kita pada hari ini lebih terarah, di sini kita akan melakukan sebuah misi sambil belajar. Misi yang namanya Carbon Mission. Ibu catat di sini ya, tolong Anda semua harus perhatikan. Misi kita yang ketiga yaitu buat aksimu. Jadi hari ini Ananda, dari 3 misi ini diharapkan Ananda untuk pembelajaran kita pada hari ini akan mencoba untuk melakukan diskusi dan juga membuat aksi nyata nantinya. Oke Ananda, silakan dikeluarkan HP-nya. Oke, sekarang kita masuk ke misi kita yang pertama. Apa misi kita yang pertama tadi? Cek jejakmu. Oke, cek jejakmu. Di layar utama telah Ibu tampilkan scan barcode untuk cek jejak karbonku. Silakan scan barcode-nya Ananda, diklik bagian kalkulator emisi karbon sederhana, bagian hitungnya. Di sini kan ada beberapa proses pengisian yang harus Anda selesaikan. Jadi nanti itu akan terakumulasi semuanya jejak karbon yang Anda hasilkan dari penggunaan seperti transportasi darat serta makanan yang menghasilkan emisi karbon gitu. Kita coba dulu ya untuk transportasi darat. Jenis bahan bakarnya apa? Bensin. Oke, itu satu contoh yang ditampilkan saja ya, sampai Anda menyelesaikan pada bagian makanan tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kepada Ibu? Bu, Ria mau nanya ini kayak mana, Bu? Iya Ria, ada yang diragukan Ria? Ini cara ini. Oke, bisa dimengerti? Ria? Anda semua bisa dimengerti? Bisa, Bu. Berarti sudah dapat hasilnya semua tadi ya? Yang Ibu tampilkan ini salah satu hasilnya. Pemakaian dari Dira Aryani 7,67 ton karbon per tahunnya. Bu, berarti web ini bisa mengukur karbon di aktivitas kita dong? Benar sekali Zikra. Jadi web ini bisa menghitung jejak karbon yang Anda hasilkan dalam sehari-harinya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya langsung gitu. Tadi kan kita udah melihat jumlah kalkulasi dari emisi karbon kita hasilkan. Kita harus tahu dulu nih apa itu jejak karbon. Yang dimana jejak karbon itu merupakan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Itu seperti tadi kendaraan bermotor, dan juga sampah yang kita hasilkan dalam sehari-harinya. Contoh aktivitas penghasil jejak karbon itu yang pertama, membeli makanan kemasan plastik dan juga memakai AC yang terlalu lama. Kita sekarang masuk ke misi kita
berkelompok. Nah, nanti silakan Ananda melakukan scan barcode yang ada di layar depan ini. Ini merupakan live worksheet yang dimana ini merupakan LKPD digital. Di sana ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Ananda memilih satu aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Aktivitas apa yang menghasilkan karbon gitu. Lalu menghubungkannya dengan perubahan iklim adalah kita jelaskan tadi. Jawabannya tidak usah panjang Ananda, tapi silakan jawabannya itu memang benar-benar terjadi di lingkungan kita. Dari kelompok 5 bisa Ananda didiskusikan apakah ada kesulitan? Untuk aktivitas masih kami diskusikan sih, Bu. Belum tentu mau milih yang mana dulu. Oke. Baik Ananda, tadi Ananda sudah membuat masalah-masalah yang Anda temukan di live worksheet. Kita selanjutnya masuk ke misi kita yang ketiga, yaitu buat aksimu. Di sini Ananda akan menyusun eco action plan namanya. Ini Anda lakukan selama 7 hari ke depan. Anda akan membuat aksi yang sederhana saja, realistis, dan bisa dilakukan secara konsisten nantinya. Ini adalah misi terakhir yang telah Anda kerjakan. Minta dari perwakilan kelompok untuk dapat menyampaikan eco action plan selama 7 hari yang telah Anda diskusikan. Ada yang ingin tampil Anda? Saya Ibu. Oke, dari kelompok 1 ya. Oke. Mana di sini kami itu memilih kesalahan penggunaan sampah plastik yang hanya sekali pakai. Di aksi yang akan kami lakukan yaitu dengan cara membawa tumbler selama 7 hari ke depan untuk mengurangi pembelian minuman kemasan. Berikan aku kepada kita. Bagus sekali ya aksi yang didiskusikan oleh kelompok 1. Terima kasih kepada Tingkat ya. Ibu ada sedikit reward. Semoga ini memacu juga semangat dari kelompok lain ya. Iya, ada itu. Oke Anda, untuk cek kembali pemahaman Anda terkait materi kita hari ini. Silahkan dilihat rekaman yang telah ditampilkan. Ini merupakan kuis cepat. Silahkan digunakan kembali HP-nya. Setelah scan barcode tersebut, silahkan join dengan kode yang ada di atas 5796668. Anda sudah bergabung semua ya. Kita mulai dari soal pertama. Kita dicermati ya di setiap pertanyaannya. Ini ada Dira di urutan pertama. Lalu disusul oleh Dini nih. Ayo Anda semua. Anda, silakan cermati baik-baik ya setiap pertanyaan yang ada. Anda sepertinya semuanya sudah selesai ya. Kita lihat sama-sama siapa pemuncak kelas kita pada hari ini. Urutan ketiga itu ada Sasa, di urutan kedua ada Pinkan, dan yang pertama itu ada Ken. Oke, baik tepuk tangan. Sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu perwakilan dari Ananda untuk dapat menyimpulkan dan melakukan satu aksi kecil yang akan Anda lakukan setelah pembelajaran hari ini. Ada yang bisa Ananda? Ada Bu. Oke, silakan. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini yaitu jejak karbon ini bisa dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Saya juga sudah melakukan sebuah aksi, yaitu saya sudah mulai menggunakan tumbler daripada membeli minuman botol yang dijual oleh orang lain. Dari kegiatan kita hari ini, kita belajar bahwa karbon itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Jika kita terus menumpuk emisi karbon yang ada, itu bisa meningkatkan efek rumah kaca yang telah kita pelajari minggu lalu. Baik Ananda, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sangat aktif sekali ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dari apa aksi yang Ananda sebutkan tadi bisa kita lakukan dan kita konsistenkan aksinya untuk keberlanjutan kedepannya agar kita bisa mengurangi emisi karbon nantinya. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya jejak karbon itu bisa dikurangi mulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan seperti tadi, seperti membuat tumbler di sekolah. Nah, ini Ibu ada slogan nih untuk kita semua. Nanti ikuti bersama ya. Ibu akan bilang jejak karbon kurangi sekarang atau menyesal kemudian. Bisa